Presiden Joko Widodo akan menunjukkan hasil capres cawapres berkali-kali suara siap boleh diabaikan. Dalam suatu hari polemik Jokowi banyak Korupsi dalam keuangan membuat ekspor daging. Pemerintah Jokowi telah berjalan selama kurang lebih 1 dekade penuh, memimpin bangsa ini dengan kelebihan dan kekurangan yang mengiringi. Akankah pemimpin selanjutnya membawa perubahan ini untuk menuju yang lebih baik? Jika kita telusuri lebih dalam lagi, kita akan menyadari bahwa Indonesia merupakan sebuah negeri yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, keindahan budayanya yang memukau, dan semangat rakyatnya yang tak pernah padam. Namun, di balik kemegahan itu, ada bayang-bayang yang terus mengintai, kekuasaan segelintir orang yang mengendalikan arah bangsa ini. Tak hanya mengendalikan, tapi juga memberi dukungan kepada orang-orang yang ingin menjadi pemimpin bangsa ini. Mendukung untuk mendapatkan keuntungan, dan memiliki hubungan yang menghasilkan simbiosis mutualisme. Sedang susah merintih dan berdoa. Demi menggali perspektif yang lebih tajam dan mendalam, kami melangkah lebih jauh. Kami menyusuri lorong-lorong pemikiran, mendekati suara-suara muda penuh idealisme, dan mewawancarai sejumlah mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Dari merekalah, kami mencoba memahami dinamika yang tersembunyi di balik bayang-bayang pemerintahan yang berjalan dan oligarki yang menumpuk dari bawah. Mas intanmu terkenal, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2024. Di sini mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikal Fazil Presiasari, bisa dipanggil Fazil. Saya dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Menurut kakak nih, apa kelebihan dan kekurangan dari pemerintahan periode sebelumnya, yaitu periode Jokowi? Karena kita udah tahu juga ya, kalau kekurangan mungkin bisa dilihat dari di masa akhir jabatannya, itu kan terjadinya politik dinasti, di mana putra sulungnya itu kan mengajukan diri menjadi cawapres sehingga mengubah kode etik MK kayak gitu. Ya, pertanyaan yang menarik gitu ya. Untuk kelebihannya dulu, mungkin untuk kelebihannya yang pertama yang kita ketahui ya, salah satu program Presiden Jokowi itu adalah pembangunan yang masif infrastruktur. Memang di zaman beliau ini selama 10 tahun bekerja, 1 dekade bekerja, pembangunan di zaman beliau ini memang masif untuk dilakukan. Seperti contoh pembangunan jalan, kalau misalnya kita tahu ada tol Trans Jawa sekarang, lalu di Papua juga ada tol Trans Papua, di Sumatera juga ada begitu, tol Trans Sumatera yang pembangunannya sekarang masih berlangsung, lalu juga bendungan,
pembangkit tenaga listrik berbasis air gitu ya, makanya tadi ada bendungan itu dibuat. Lalu juga berbagai macam infrastruktur yang masif sekali dibangun pada masa Presiden Jokowi ini. Mengapa yang jadi tumpuan infrastruktur? Karena beliau ini yang dari saya tahu dan saya sering kerap baca juga beberapa artikel, bahwasanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah membangun konektivitas antar daerah gitu. Ketika konektivitas infrastruktur itu memadai, masyarakat mampu bermobilisasi dengan baik, nggak masyarakat tapi barang juga, maka di situ akan muncullah pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kayak tadi misalnya sebelum ada tol Trans Jawa untuk ngirim dari Jakarta ke Surabaya itu kan butuh berhari-hari gitu kan, 2 hari atau 1 hari, karena memang tidak ada jalan tol. Tapi sejak ada jalan tol itu mungkin hanya butuh waktu 9 jam, 10 jam aja. Itu kan tentunya mempercepat daripada mobilisasi baik itu orang ataupun barang yang berimpact pada pertumbuhan ekonomi juga. Oke, itu yang pertama, infrastruktur yang masif. Lalu yang kedua itu ada mengenai program kebijakan sosialnya. Yang kita ketahui di zaman Presiden Jokowi ini juga ada beberapa program kebijakan sosial yang menurut saya cukup bagus. Yaitu ada pertama ada KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan ada program Kartu Harapan atau PKH gitu kan. Intinya dalam periode dia ini dia untuk mencoba untuk meningkatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan beberapa program-program sosial yang mana nantinya itu dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena memang ini digencarkan, dimasifkan untuk mendorong produktivitas dalam negeri gitu kan. Intinya seperti itu. Program-program kebijakan yang dia tampilkan juga intinya juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu, contohnya untuk tidak mampu untuk berobat, maka dia sediakan KIS, tidak mampu berpendidikan, dia sediakan Kartu Indonesia Pintar. Lalu juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan, maka dia buat program Keluarga Harapan. Intinya program-program sosial di eranya Jokowi ini menurut saya cukup baik ya. Selanjutnya mungkin dari kelebihan untuk diplomasi publik internasionalnya dia, karena beberapa kali yang kita ketahui ya, Indonesia cukup mulai terkenal itu di mata internasional itu memang beberapa belakangan ini gitu, kayak tahun 2018 atau 2019 aku lupa, yang kita jadi tuan rumah Asian Games se-Asia. Lalu juga tahun kemarin ada Piala U17, lalu KTT G20. Itu kan menunjukkan bahwasannya diplomasi publik kita dalam internasional untuk melobi organisasi-organisasi atau negara-negara internasional itu kan cukup baik ya, sehingga mereka mau menjadikan atau memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadikan kita tuan rumah. Lalu juga diplomasi publik di zaman Jokowi ini juga fokus kepada isu-isu Palestina ya, gitu kan. Kita tetap stay memperjuangkan bangsa Palestina agar sesuai dengan konstitusi kita juga kan, menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Lalu juga politik luar negeri kita bebas aktif gitu kan. Untuk kelebihannya saya kira itu ya. Untuk kekurangannya yang pertama mungkin lebih dari personal Jokowi dalam memimpin ya, karena memang beliau ini yang saya ketahui dan juga banyak orang lihat, beliau ini adalah ketika ingin melaju ke sana, ingin maju ke depan ataupun punya agenda ke depan, tapi ketika ada halangannya itu konstitusi, dalam artian itu konstitusi gitu ya, maka dia itu coba ubah aturannya, dia coba ubah rulesnya, permainannya gitu. Jadi dia bukannya dia nggak mau melanggar, tapi agar tidak melanggar maka dia ubah aturannya agar dia mampu untuk menyesuaikan atau agar mampu menjalankan agenda-agenda atau keinginannya dia gitu kan. Kayak contohnya pembangunan yang masif ini gitu kan, dia melihat bahwasanya adanya peraturan KPK ini membatasi pembangunan infrastruktur yang masif gitu, maka dia ubah aturan KPK gitu kan. Terus ada juga dia melihat daerah ini kok ribet ya, daerah ini kok banyak carut marut ya, maka dia buat omnibus law gitu, tersentral gitu kan, pemerintah pusat yang megang air. Jadi dia ini dibilang legalisme otokratik gitu ya. Dia mengacak-acak aturan, dia mengubah aturan sesuai dengan kemauannya dia. Kalau dia mau itu ya nggak bisa, ya saya ubah aturannya. Itu disebut dengan legalisme otokratik. Selanjutnya itu kekurangannya mungkin yang tadi ada di utang negara gitu ya. Memang kalau saya baca juga utang kita itu naik 83%, itu kan cukup lumayan banyak ya. Karena memang utang ini salah satu cara dia untuk membiayai pembangunan yang masif itu, infrastruktur itu yang dia biayakan cukup bisa dibilang mega proyek ya, ada bendungan, ada kereta cepat, ada banyak hal dan lainnya, itu kan pastinya butuh modal, butuh biaya ya. Dia melihat APBN kita kurang, APBD kita kurang,
pemasukan kita juga kurang, maka dari itu ya salah satu cara yang dia selain investasi gitu ya, salah satu caranya dia dengan mengutang, dan kita kan banyak hutang itu kan kepada Cina gitu ya. Lalu juga yang selanjutnya praktik-praktik oligarki, lalu juga praktik-praktik demokrasi yang ya buat saya pribadi banyaklah hal yang tidak etis gitu kan. Kalau kita berbicara soal hak gitu ya, ya itu hak orang bebas gitu untuk berpolitik, untuk mencalonkan diri dan lain-lain. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi nilai etik gitu ya, apakah etik seorang seperti contohnya seorang anak presiden tapi jadi wakil presiden gitu ya, calon wakil presiden sekarang jadi wakil presiden di saat bapaknya masih menjabat gitu. Itu kan pasti ada praktik atau ada hal-hal yang dimana secara tidak langsung Jokowi itu ikut ke dalam proses itu gitu loh. Bahkan keluarganya juga paman ya kan di MK yang akhirnya meloloskan anaknya Gibran sebagai ya sekarang sebagai wakil presiden wapres ya. Jadi saya kira peran demokrasi lalu juga praktik-praktik oligarki dan elit di zaman dia cukup parah ya, bahkan parah sekali gitu sampai mengacak-acak konstitusi, mungkin itu. Jadi untuk kelebihannya tadi ada pembangunan yang masif, terus hubungan diplomasi luar negeri juga baik, sama mungkin kesejahteraan sosial. Untuk kekurangan ada utang, kemudian ada praktik oligarki dan lain-lain. Oke. Ngomong-ngomong soal utang, apa tanggapan Anda mengenai utang negara di zaman Jokowi yang meningkat besar-besaran? Seperti tadi juga sudah disebutkan kalau naik 83% ya, atau mungkin setara dengan 3 kali lipat pada 10 tahun terakhir, dari 2.606 triliun menjadi 8.502,69. Bahkan di mana membayar utang ini kan jatuh tempo di tahun 2025 gitu, dan menjadi tanggungan Prabowo. Terus utang pada masa pemerintahan Jokowi ini juga dinilai sebagai dosa Jokowi dan menjadi beban negara. Kemudian apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Iya, ini menarik ya kalau kita membahas utang gitu. Karena kan biasanya banyak sekali yang pada akhirnya gitu negatif gitu kan. Tapi dalam menanggapi sesuatu saya kira kita juga harus melihat positif ya dibandingkan negatifnya gitu. Pertama positifnya dari adanya hutang. Aku nggak bilang atau saya nggak bilang banyak ya, tapi dengan adanya hutang tentunya dalam masa periode Jokowi ini dia berhutang itu intinya adalah untuk membiayai yang aku udah mention tadi, pembangunan infrastruktur yang besar di zaman dia. Jadi dia memang mengutang itu untuk membangun infrastruktur. Akan tetapi menurut saya pribadi ya terlalu ambisius gitu proyek-proyek pembangunan yang dilakukan, sehingga pada akhirnya memunculkan beban utang yang banyak. Nah, beban utang yang banyak ini tentunya sangat amat mengkhawatirkan, baik untuk pendapatan kita, untuk pajak kita dan lain halnya gitu ya. Tentunya itu pasti nanti akan berimbas pada pembayaran utang, karena hutang kita aja hampir 8.000 triliun lebih gitu US dollar. Jadi ya gimana cara ngelunasinya dengan APBN, dengan APBD ataupun pendapatan negara yang tidak mencapai atau tidak cukup untuk membiayai utang itu. Jangan sampai case-nya ini yang jadi bahaya yang aku tekankan, jangan sampai case-nya ini ketika kita tidak mampu membayar utang. Contohnya adalah kayak Sri Lanka. Sri Lanka itu dia itu menghutang kepada Cina untuk melakukan pembangunan pelabuhan. Akan tetapi Sri Lanka itu kolaps, dia tidak bisa membayar hingga pada akhirnya pelabuhannya itu dikuasai Cina selama 99 tahun. Nanggung kan, satu lagi seabad gitu kan dikuasai kan. Jadi jangan sampai program-program pembangunan yang menggunakan hutang luar negeri itu dikuasai oleh pihak yang meminjamkan duitnya atau gitu kan. Jadi kan kita rugi gitu kan. Kayak misalnya kita bangun WUS. Anggap WUS ini berjalan 5-10 tahun ke depan. Tapi hingga pada akhirnya tidak mampu untuk membayar hutang untuk pembangunan WUS gitu kan. Jangan sampai WUS ini ya ujung-ujungnya dikuasai sama Cina. Jadi kita nggak dapat apa-apanya gitu. Yang untung malah Cina gitu. Jadi pendapatan dari pembangunan itu justru larinya ke pihak asing gitu kan. Lalu juga kalau misalnya kita berbicara mengenai pembangunan ya, hutang. Hutang ini kan yang tadi aku udah mention itu kan diperuntukkan kebanyakan untuk pembangunan kan. Nah, ada plusnya juga walaupun tidak signifikan, tapi seenggaknya ada lah plusnya. Plusnya itu adalah pembangunan yang masif itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi aku udah singgung di awal gitu kan. Jadi ini bagaimana saja kita menyiasatinya, dan saya kira
utang yang ditinggalkannya cukup banyak dan itu jadi PR berat untuk pemerintahan selanjutnya. Apalagi ditambah pemerintahan Prabowo itu kan ya sekarang terkenal lah program-program yang luar biasa dalam mengucurkan dana seperti makan siang gratis itu sampai berapa triliun, lalu pembangunan lainnya, penambahan menteri dan lain itu kan pasti kan butuh dana yang nggak sedikit kan, dan saya kira ya harus pinter-pinter lah karena memang utang yang ditinggalkan jajaran juga udah banyak sekali ya, jadi jangan sampai itu membuat negara kita kolaps sehingga segala bentuk infrastruktur yang ada, segala bentuk aset yang kita miliki pada akhirnya itu dijadikan jaminan hutang pada luar negeri. Itu menurut saya sangat berbahaya gitu. Baik, untuk selanjutnya tadi kan sudah disebutkan juga kerugian dari utang itu kan takutnya malah negara kita kolaps sehingga pembangunan yang sebelumnya dibangun itu dikuasai oleh negara yang meminjamkan utang ke kita. Kemudian lalu Indonesia ini kan juga dikenal dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, seperti ada pertambangan di Indonesia kayak batu bara, tembaga, timah, nikel, emas, bahkan gas alam. Dan kemudian mengapa penjualan ekspor sumber daya alam itu tidak dapat menutup utang negara? Pertanyaan yang bagus ya gitu kan, karena juga banyak pertanyaan kenapa kita nggak contoh nggak usah akal tuh, kenapa kita nggak buat akun YouTube terus di subscribe terus nanti uangnya buat bayar utang negara, kan sama aja ya. Terkait ekspor impor itu tentunya ada kebijakan gitu kan, dan yang punya sumber daya batu bara, nikel dan lain-lainnya, SDM melimpah kan nggak cuma Indonesia ya, pasti negara-negara lain juga ketika ingin mengimpor dari Indonesia atau apapun itu pastinya juga memperhatikan kebijakan, kondisi politik, kondisi yang lainnya daripada negara tersebut. Jadi saya kira sangat susah ya kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari sumber daya alam aja untuk menutup hutang kita gitu melalui ekspor sumber daya alam. Tapi balik lagi yang tadi disinggung ya, kenapa kita nggak bisa? Yang pertama, menurut saya pribadi ada kebijakan yang membatasi itu. Ekspor impor dilakukan itu kan dari proses eksploitasi gitu kan, sumber daya itu kan dieksploitasi, diambil lalu kita jual ke negara lain. Nah itu kan punya peraturannya sendiri terkait harus berapa jumlah ekspor yang direncanakan dijual ke negara ataupun impor dan sebaliknya. Itu pasti ada pasti ada hasil peraturan ataupun perundangannya itu hasil dari produk politik gitu kan, karena pasti di belakang itu ada oligarki yang mengatur itu semua. Karena kebanyakan perusahaan tambang itu di Indonesia ya lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta dibanding pemerintah gitu. Pastinya ada peraturan-peraturan yang lebih menguntungkan swasta daripada diekspor ke negara A lalu lebih banyak menguntungkan pemerintah. Mendingan saya jual sendiri saya jual sendiri ke negara, saya nawarkan ke negara lain. Untungnya buat saya pribadi. Itu pasti kan ada peraturan-peraturan yang pada akhirnya membatasi itu, dan justru sebaliknya malah menguntungkan pengusaha-pengusaha gitu atau oligarki di bidang ekonomi. Yang kedua menurut saya nggak sesimpel itu ya, karena yang tadi aku udah mention ada peraturan yang menghalangi, dan Indonesia tuh nggak bisa terus-terusan menerus menggantungkan pada sumber daya alam. Tapi saya kira pemerintah juga harus mencari sumber-sumber lain untuk menutupi biaya hutang yang dimiliki Indonesia. Mungkin itu sih. Dan tadi juga udah disinggung ya terkait bahwa ekspor sumber daya alam ini juga berkaitan dengan oligarki. Kemudian dari hal tersebut, apa tanggapan Anda mengenai oligarki di Indonesia? Karena oligarki sendiri ini kan merupakan sekelompok kecil individu atau golongan elit. Nah dari situ, apa pandangan dan tanggapan Anda mengenai oligarki? Ya, yang tadi di-mention juga sama kamu ya, oligarki itu kan sekelompok orang kecil, elit gitu. Hanya beberapa orang saja yang menguasai jalannya suatu pemerintahan, ekonomi, dan lain-lainnya. Menurut saya pribadi dengan adanya kehadiran oligarki ini justru menghambat proses demokrasi. Kenapa menghambat proses demokrasi? Karena yang baik lagi yang diuntungkan hanya beberapa orang aja, orang-orang itu yang mampu menguasai jalannya sebuah pemerintahan, jalannya ekonomi dan lain-lainnya. Seharusnya di negara yang demokrasi ini siapa saja berhak, siapa aja mampu memiliki nilai atau memiliki nilai atau intinya bebas untuk melakukan kegiatan ekonominya, lalu
bebas untuk melakukan kegiatan politik dan demokrasinya gitu. Kalau misalnya memang ada oligarki gitu ya, buat saya pribadi nggak perlu lah ada pemilu gitu kan. Ngapain ada pemilu kalau selanjutnya oligarki yang ini, misalnya tahun ini oligarki A, tahun depan nanti pemilu oligarki B. Buat apa gitu kalau udah disetting, udah dikuasai? Mendingan bubarin aja gitu kan sekalian pemilu. Nggak usah ada pemilu, gantian aja udah itu. Apa contoh antar partai aja gitu udah. Sekarang partai A yang nguasain, besok partai B, besok partai C, besok partai D. Gantian aja, nggak perlu ada lagi pemilu. Apalagi di bidang ekonomi gitu kan. Kalau emang yang nguasain mereka udah UMKM apa semua nggak usah ada lah. Kalau intinya ekonomi hanya untuk menguntungkan elit-elit mereka saja, dan hingga pada akhirnya masyarakat lagi yang sengsara, masyarakat lagi yang susah gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini ya, kebutuhan ekonomi itu kan sangat luar biasa kuat dan mahal gitu ya, nggak semurah ataupun semudah di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Ya menurut saya ini harus menjadi tingkat concern yang tinggi, bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk masyarakat juga, bahwasannya kita jangan sampai mau dikuasai oleh sekumpulan orang elit. Negara Indonesia itu besar, bukan hanya kumpulan atau milik segelintir orang, tapi negara ini punya kita gitu. Punya 280 rakyat Indonesia. Mari kita jaga, kita naikkan indeks demokrasi kita gitu kan. Kita jangan biarkanlah, jangan pasif, jangan acuh terhadap praktik-praktik oligarki, praktik-praktik yang hanya menguntungkan gitu kan. Ya, mau sampai kapan kita ditindas gitu seperti ini? Kan itu. Tadi juga udah disebutkan juga ya dampaknya terjadinya oligarki itu tadi. Kemudian mungkin untuk pertanyaan terakhir yaitu terkait bagaimana prediksi Anda mengenai kinerja pemerintahan yang baru berjalan ini yang belum ada 1 bulan. Kalau kita bisa lihat juga kan untuk kinerja ini kan belum berjalan selama 1 bulan, tapi sudah ada beberapa perubahan seperti penambahan jumlah menteri, kemudian para menteri itu tidak diperkenakan untuk menggunakan mobil import, kemudian menghapus utang petani, nelayan dan UMKM lainnya. Bahkan yang terbaru ini tentang Cina itu menyatakan mendukung program Prabowo yang terbaru yaitu makan siang gratis. Ya, apa pemerintahan sekarang ya yang mungkin sebelum juga mengkritik, harapannya untuk pemerintahan yang sekarang gitu ya, mampu melanjutkan program-program yang sudah baik, program-program yang sudah terukur, program-program yang memiliki impact luar biasa ke depan. Itu saya harap mampu dilanjutkan gitu, karena problem negara kita itu adalah ganti pemimpin, ganti program. Mau sampai kapan seperti itu, ngulang lagi dari nol, ngulang lagi dari nggak tahu apa-apa, rancang lagi dan lain-lain, itu kan menurut saya hanya buang-buang waktu aja kan. Seharusnya pemerintahan yang udah ada ini mampu melanjutkan program-program yang baru, agar bisa lebih bagus lagi mengevaluasi sisi-sisi kurangnya. Itu harapannya intinya adalah melanjutkan program-program yang sudah baik sehingga mampu disempurnakan lagi. Nah, terkait pemerintahan ke depan itu gimana gitu ya. Ya saya kira yang tadi udah disebut juga sama kamu gitu ya, bahwasannya Prabowo ini mungkin lebih akan menggenjot industri dalam negeri gitu ya. Fungsinya apa? Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri juga. Maka itu dia meningkatkan segala bentuk yang istilahnya tuh yang made in Indonesia gitu. Tujuannya untuk tadi. Dan karena mungkin kenapa ini bisa terjadi, karena mungkin saya melihat background nasionalisme dia yang sangat tinggi gitu ya. Dia sebisa mungkin tuh kalau kita mampu, kita punya banyak ilmuwan luar biasa, kita pakai itu. Kita nggak usah impor, kita nggak usah bergantung pada luar negeri. Kita nggak perlu ini, kita nggak perlu. Kita tunjukin kalau negara kita tuh mampu jadi negara adidaya lagi, mampu untuk jadi negara besar lagi. Karena menurut pandangan dia, ya negara kita setelah tahun 1900 ke atas itu sampai tahun 2000 ya kita sudah melempem gitu masanya di mata dunia. Dia mencoba untuk membangkitkan semangat negara kita lagi melalui berbagai program-program kebijakannya gitu ya. Memang dia juga terkenal ya bisa dibilang ya Prabowo. Kemarin itu hanya gimmick-gimmick aja, gimmick-gimmick gemoy dan lain untuk pemilu saja. Dia tetap orang yang keras, dia tetap orang yang integritas, punya integritas yang tinggi, dan dia contohnya salah satu orang yang juga punya semangat juang yang luar biasa, 4 kali ikut pemilu kalah hingga pada akhirnya menang. Itu kan membuktikan bahwa pemerintahan yang intinya ingin menunjukkan kerja kerasnya untuk rakyat gitu ya.
kerja keras untuk rakyat. Lalu yang saya mau tekankan juga dengan penambahan kabinet yang cukup gemuk ini ya, 48 lebih atau nggak salah, dan badan lembaga negara. Saya kira ini jadi PR besar untuk Prabowo Gibran ya, karena mengatur sebegitu banyaknya manajemen, sebegitu banyak rumitnya, itu pasti butuh ekstra gitu kan. Jangan sampai dari banyaknya kementerian yang ada justru menimbulkan peluang-peluang yang kinerjanya nggak bagus, praktik-praktik korupsi di kementerian, sehingga pada akhirnya balik lagi sama aja kayak pemerintahan selanjutnya, nggak ada bedanya gitu. Dan yang tadi dari singgung ya, kayak makan siang gratis. Ya kalau misalnya kita melihat ya makan siang gratis itu menurut saya program yang baik, tapi secara rasional, secara beban anggaran kita kuat apa enggak, itu kan balik lagi ya, bagaimana manajemen dari Menteri Keuangan dan menteri-menteri terkait untuk mengatur itu. Dan yang kemarin juga saya sempat baca, Cina kan mendukung program Prabowo. Ya balik lagi, jangan sampai kita termakan oleh jebakan Cina. Cina ini memang pintar, negara yang apa ya sih dibilang cukup ahli gitu untuk menarik investor atau pada akhirnya negara tuh mau berutang pada dia, karena memang salah yang aku tahu juga ya, salah satu zaman Xi Jinping ini memang dia punya program namanya BRI. Itu salah satu program intinya seperti Cina itu meminjamkan duit lah atau memberikan hutang kepada negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang, untuk yang mana tujuannya untuk memajukan ekonomi Cina lewat ya dia memberikan duitnya gitu kan. Nah itu jangan sampai kita terjebak pada itu. Saya pikir Presiden Prabowo harus lebih cermat lagi dalam menanggapi ataupun merealisasikan program kebijakan makan siang. Jangan sampai yang seharusnya utang kita bisa dibayar atau bisa dikurangi di pemerintah justru malah menambah banyak. Kalau utang nambah banyak, ya itu kan berbalik lagi pada produktivitas dalam negeri. Seharusnya uangnya itu atau pendapatan dalam negeri kita bisa dialokasikan ke bidang pendidikan, bidang kesehatan, atau untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi malah justru hanya untuk membayar utang aja. Dan saya kira kedepannya gitu ya, pemerintahan Prabowo ya doakan aja yang terbaik. Saya kira juga dengan beberapa kebijakannya dia, dengan kerja kerasnya beliau dengan jajaran menterinya gitu ya, saya harap mampu untuk melanjutkan atau mampu untuk setidaknya memperbaikilah kesalahan-kesalahan pemerintahan yang lalu dilanjutkan, lalu dieksekusi dengan baik. Juga yang saya apresiasi ya, saya mau apresiasi pemerintahan Prabowo, baru beberapa hari atau beberapa bulan nanti ya dia membasmi beberapa korupsi, walaupun ya mungkin dibaliknya ada intrik-intrik politik atau itu hanya untuk mematikan lawan politiknya saja, tapi setidaknya dengan dia menunjukkan kerasnya terhadap pembasmian korupsi yang menghancurkan dan merugikan negara, itu menjadi sinyal tentunya untuk bagi para koruptor ataupun yang masih dalam tersangka ataupun masih dalam buronan, itu cepat-cepat untuk bertobat atau mungkin ya ini bagus lah untuk negara kita sebagai mengembalikan hukumnya gitu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Oke baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sadam dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 bersama kakak tingkat saya di FISIP dengan Mas siapa? Perkenalkan nama aku Raihan Hangambar Gaji dari Ilmu Politik semester 5 sekarang. Oke, ya perkenalannya ya. Aman aja Mas ya, santai. Oke, mungkin aku pengen ada beberapa pertanyaan nih Mas terkait beberapa terkait bagaimana pemerintahan yang sudah terjadi selama 1 dekade kebelakang, yang mana kita tahu bahwasannya Presiden Jokowi dan sudah menjabat selama 10 tahun gitu ya Mas ya. Mungkin aku pengen nanya sih Mas, karena kan kita semua mengalami ya yang namanya masa pemerintahan Jokowi selama 1 dekade kebelakang. Mungkin ada nggak sih kekurangan atau kelebihan selama masa pemerintahannya Pak Jokowi ini Mas? Kalau kelebihan kekurangan ya semua hal pasti ada kan ya. Mas, benar. Termasuk lagi dengan pemerintahan Jokowi ini ya. Tapi kalau kita fokusnya pada pemerintahan Bapak Joko Widodo, mungkin kita bisa bahas dari ini dulu, kelebihannya dulu deh. Kelebihannya dulu yang pertama jelas pembangunan. Pembangunannya kencang di zaman Jokowi seperti IKN, jalan di Papua, terus perbatasan pos perbatasan itu sangat kencang dan juga bisa dikatakan banyak lah. Jadi ya kadang itu yang perlu kita lihat juga. Kita nih sebagai anak FISIP biasanya kan ngeliatnya hanya negatif Iya, benar, Mas. ya. Sekarang coba kita juga pertimbangkan ini kedua sisinya.
sisi positifnya seperti itu, pembangunan dan lain-lainnya. Kalau negatif jelas guys, tanpa aku omongin juga udah pada tahu. Cuman kalau yang paling aku perlu titik beratkan yang memang benar-benar terasa regresnya itu adalah free speech-nya itu. Kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita bersuara. Dalam artian bukan hanya pemerintahnya aja yang membatasi kita, tapi seolah-olah orang-orang yang memang pro pemerintah melakukan tindakan pemerintah tanpa disuruh. Jadi yang kita takutkan itu bukannya pemerintahnya aja yang membungkam kita sendiri, tapi orang-orang yang memang suka dengan pemerintah juga ikut menyerang kita kalau kita melakukan atau mengeluarkan opini yang kontra lah dengan pemerintah. Jadi bisa dibilang bahwasanya kalau masyarakat kelas menengah ke bawah itu semakin tertindas gitu ya Mas ya. Betul, apalagi dengan sekarang sebenarnya ini udah beda zaman sih, udah beda zaman presiden, cuman bed dasarnya itu kan dibangun di pas pemerintahannya Jokowi yang seolah-olah kekuasaan pemerintahan itu sangat bebas lah dengan rakyat-rakyatnya. Jadi sekarang tuh makin semena-mena istilahnya, karena kita udah nggak punya kesempatan untuk mengkritisi atau membantah kayak gitu. Oke. Mungkin kekurangan atau kelebihan lainnya ada lagi nggak Mas yang sangat tersorot nih di mata publik Indonesia gitu? Kekurangan atau kelebihan yang sangat tersorot ya, kalau tersorot itu ya kita kalau lihat masyarakat awam ya pasti kan yang tipe gini deh, yang masyarakat awam ketahui itu kan biasanya yang diketahui dari secara sekilas itu kan ya. Nah kita lihat waktu pilpres kemarin atau ya waktu perpindahan dari Pak Jokowi ke Prabowo kan ada kampanye yang mengatakan terima kasih Pak Jokowi kan. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh apa-apa yang disebutkan nama kampanyenya berarti itu hal baik yang dibawa sama Presiden Jokowi dan diamini juga sama masyarakat umum. Oke. Kayak tadi pembangunan yang aku bilang, terus mereka juga bilang bahwa perekonomian agak sedikit meningkat dan bantuan-bantuan, dan juga ini memang di luar terencana tapi seolah-olah Pak Presiden Jokowi itu mampu mengatasinya, itu permasalahan COVID. Oke. Permasalahan COVID yang menerpa seluruh dunia, yang sangat krisis besar-besaran di seluruh dunia, tapi Bapak Jokowi mampu mengeluarkan kita dari krisis itu yang sangat di-highlight banget lah kan. Itu salah satu kelebihan lainnya. Nah kalau kekurangan yang lainnya juga adalah tadi kan aku bilang free speech-nya udah mulai dibatasi. Tapi ini juga peningkatan permasalahannya yang ada di masa Bapak Jokowi ini adalah permasalahan perekonomian dalam artian judi kayak gitu sejenisnya itu sangat meningkat dengan pesat lah zaman sekarang. Orang-orang mulai terikat dengan finance, ya kayak dua sisi. Satu memang digitalisasinya meninggi banget, tapi bad side dari digitalisasinya juga seiring dengan jam meningkat terus tanpa ada pengawasan yang ketat, atau bahkan malah lebih lucunya lagi pengawasnya sendirilah yang melakukan bad side-nya itu kan. Nah kayak gitu kadang agak lucu aja dan sangat bermasalah. Jadi itu harus jadi hal yang patut diperbaiki mungkin ke depannya ya Mas ya. Aku sempat mention tadi Masnya bilang bahwasannya ada pembangunan ya Mas ya, yang salah satu kelebihan di masa Presiden Pak Jokowi ini. Seingat aku kan beberapa tahun ke belakang KCIC atau Kereta Cepat Indonesia China kan udah mulai beroperasi ya Mas ya. Mungkin dari kita tahu dari segi banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan untuk membangun KCIC itu sendiri, KCIC itu sendiri, sekarang kan ya. Pasti kan dananya membutuhkan dana yang besar ya Mas ya. Dan kita tahu juga bahwasannya itu dananya didapatkan dari utang negara. Mungkin ada nggak sih Mas utang negara atau pendapat Mas tentang utang negara yang sangat meningkat di masa pemerintahan Pak Jokowi ini? Soal utang ya, gini, aku secara dasar aku melihat hutang itu ada dua jenis hutang memang yang baik dan hutang yang buruk. Hutang baik dalam arti gini, kita berhutang tapi justru membantu kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Juga hutang buruk yang justru mengikat kita kan. Nah, WUSH ini kan niat awalnya memang sebagai hutang baik untuk meningkatkan perekonomian dari segi transportasi kan. Tapi permasalahannya nih yang kelihatan dari WUSH ini sendiri, seolah-olah WUSH ini salah sasaran karena rutenya kan Jakarta Bandung. Iya, terlalu ini ya. Tapi ya coba aku telusuri lanjut dan juga coba aku simpulkan sendiri ya. Ini mungkin opiniku sendiri aja. Memang ini kereta WUSH ini kan percontohan, uji coba. Dan dengan uji coba yang hanya Jakarta Bandung aja dia ada segitu. Kalau memang target yang difokuskan ya target dari Jakarta lebih jauh lagi kan, kayak Surabaya atau Malang contohnya kan tuh lebih proper, lebih tepat sasaran kalau kata aku kan. Cuman
jarak lebih jauh juga berarti biayanya juga perlu lebih tingkat lagi. Nah sekarang ini dengan WUSH-nya ini buat jadi apa namanya itu, jadi pembangunan yang aku berani katakan agak salah sasaran, tapi ya masih bisa aku maklumi karena ini eksperimental. Oke. Yang tidak bisa aku maklumi adalah ya utangnya tadi. Emang kita ada pemerintah bilang kan bukan utang kan, ini investasi kan, dibilangnya sebagai investasi, tapi pada realitanya sistemnya lebih mirip utang. Karena kan kalau investasi itu ada yang bagi hasil, ada juga yang saham, dividen. Ini kan enggak. Iya benar. Ini utangnya maksudnya investasi yang diberikan itu kita dikasih uangnya harus dibayarkan, kembalikan segitu juga dengan bunga. Itu kan utang. Utang benar. Bukan dividen atau bagi hasil. Ya, apalagi kita tahu kemarin bahwasanya ada studi yang mengatakan untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan KCIJ itu mungkin butuh 10 tahun lebih ya Mas ya. Ya, karena tadi alasan kenapa aku bilang salah sasaran ya? Ini kan proyek komersil. WUSH itu proyek komersil. Tapi marketnya itu kecil. Orang-orang yang ke Jakarta Bandung lebih milih kalau nggak pribadi, bus, atau ya mau cepat kendaraan umum yang atau nggak pesawat lah. Iya. Nah WUSH ini berusaha mengambil kelasnya sendiri, cuman nggak jelas kelasnya siapa, pasarnya siapa ini. Orang-orang yang suka kereta, ya mending kereta yang lebih murah, karena nggak jauh beda banget waktunya kan. Terus orang yang buru-buru, ya kenapa nggak pesawat? Jadi agak miss kalau aku rasa di ininya. Targetnya, kenapa aku bisa katakan salah sasaran WUSH ini, karena target pasarnya sendiri tuh nggak ada, susah gitu untuk bersaing, dan makanya efek ke returnnya, break even pointnya itu ngefek ke situ. Karena bagaimana bisa mengembalikan jumlah profit yang kita jumlah uang yang kita pinjam kalau keuntungan yang kita dapatnya aja nggak terlalu banyak. Oke. Makanya itu ngefeknya di situ. Oke. Terus apa ya? Mungkin dari segi banyaknya utang yang dihasilkan oleh negara. Tadi kan kerugiannya sudah kita sebutkan ya Mas ya. Aku pengen nanya nih selanjutnya tentang oligarki di Indonesia. Jadi kita tahu bahwasannya beberapa bulan kebelakang telah dilaksanakan pemilu, dan kita juga tahu sebagai masyarakat, terutama kita mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya seharusnya menjadi melek politik akan hal ini. Di mana di setiap paslon presiden ini Mas, ada oligarki di belakangnya yang mendorong mereka agar bisa memimpin negara ini Mas. Mungkin apa tanggapan Mas terkait hal itu Mas? Oligarki ya, gini sih kalau aku lihat oligarki ini sebenarnya bahasa atau kata-kata oligarki ini kan baru kan ya. Tapi prakteknya itu sebenarnya kan udah lama. Dalam artian dari zaman dulu tuh kan ada kayak aristokrasi, bangsawan, nobility gitu kan. Sebenarnya kan mirip-mirip kayak gitu. Yeah. Oligarki kan kalau kita lihat pemahaman atau arti dari oligarki itu sendiri kan ya kayak sekelompok orang yang menguasai pemerintahan atau jadi elit lah. Iya benar. Dan itu kan ya kita lihat ke zaman kerajaan yang dulu tuh ya aristokrasi itu sendiri kan ya. Dan aku lihat gini, untuk oligarki itu ya sama kayak tadi Bapak waktu pertanyaan pertama yang terkait pemerintahannya Bapak Jokowi. Ada plus ada negatif. Dari sisi positifnya aku lihat dari oligarki ini adalah orang-orang yang memang mau maju atau memang dimajukan ke pemerintahan itu biasanya memang orang-orang yang memiliki kemampuan karena dipercaya oleh oligarki tersebut. Ini oligarki lucunya gini, mereka emang orang elit politik atau orang kelompok elit yang menguasai pemerintahan, tapi mereka nggak mau jadi frontman. Mereka hanya mau jadi di belakang. Dan frontman yang ditujukannya inilah biasanya memang orang-orang yang harus pertama disukai oleh oligarki dan dipercaya oleh mereka. Ya dipercaya bisa bekerja sesuai agenda mereka atau gimana, tapi berarti dia punya kemampuan sebenarnya. Dan juga orang-orang yang memang misalkan punya ambisi atau mimpi untuk menjadi presiden atau menjadi pimpinan negara, mereka tahu siapa yang harus setuju. Ada pintunya lah, yaitu oligarki tersebut. Negatifnya adalah ya kalau misalkan kita tahu nih ini orang punya kredibilitas, punya kemampuan, tapi nggak disukai oleh oligarki, nggak bakal bisa maju. Pembatasan itu, jadi kenapa sebenarnya kalau ditanya masih nanya aku suka atau oligarki atau tidak, aku lebih ke bagian yang suka. Karena apa? Karena aku mendukung pembatasannya itu. Pembatasan nggak semua orang yang memang di demokrasi ini, nggak semua orang itu mampu menjadi pimpinan.
Iya kan? Jadi orang yang dipercaya oleh para oligarki ini memiliki kapabilitas untuk Biasanya. memimpin. Nah, biasanya. Karena sesimpel apa? Oke. Mereka sudah dipercaya oleh oligarki dan dimajukan juga kan. Tapi nggak selalu ya. Gini deh, simpelnya aku coba pakai komparasi dengan zaman-zaman yang sebelum oligarki kan aristokrasi kan. Zaman aristokrasi yang kerajaan-kerajaan gitu. Zaman-zaman kerajaan kan juga ada cerita kerajaan yang baik, Iya. ada cerita kerajaan yang buruk. Begitu juga dengan oligarki. Tapi aku lebih prefer kayak gitu daripada demokrasi, karena kalau di aristokrasi atau di oligarki kriterianya jelas tertulis, istilahnya bisa memang karena disukai oleh masyarakat atau disukai oleh oligarkinya atau bangsawan itu punya kemampuan atau bagaimana ya. Nah, kalau demokrasi yang memang pure demokrasi itu aku kurang suka, karena yang pentingnya kan satu, didukung oleh banyak orang. Sesimpel nih orang nggak punya kemampuan memimpin, tapi dia bisa attention grabbing. Jadi pandangan masyarakat tuh antara kelas menengah, intelek dan lain-lain tuh bernilai satu atau sama gitu ya Mas ya. Oke. Kan apa ya, kalau di filsuf aku lupa filsuf Plato atau siapa gitu, yang mengatakan ya pemerintahan itu seharusnya dipegang oleh orang yang ahli, bukan orang-orang yang didukung. Oke. Seharusnya kan. Tapi ya paham demokrasi kan memang semua orang sama kan. Iya. Dan juga kalau kita lihat di pilpres yang baru kemarin tuh sebenarnya kelihatan mana memang orang-orang yang ahli dan didukung oleh orang ahli, mana orang-orang yang dicintai oleh seluruh masyarakat atau didukung oleh masyarakat luas. Oke. Pasal nomor 2 lah kan istilahnya kan. Ya, yang sangat disorot gitu ya Mas Iya, ya. memang kelihatan banget kan bedanya kan. Nomor 1 kalau kita lihat komposisi pendukung ya. Nomor 1 tuh kebanyakan akademisi, dosen, orang-orang pintar lah istilahnya. Iya. Sementara orang-orang yang nomor 2 didukungnya oleh masyarakat lebih banyak lagi, tapi secara general masyarakat general Oke. kayak gitu. Itu kalau di oligarki gitu. Oke, berbicara tentang oligarki ya Mas ya. Kan mungkin ada nggak sih beberapa nama di benak Mas yang muncul ketika kita berbicara tentang oligarki, atau siapa sih menurut Mas yang bertanggung jawab atas terjadinya oligarki di Indonesia? Kalau kita dari sejarah oligarki ya, sejarah oligarki itu sebenarnya sudah mulai ada itu dari Indonesia berdiri sebenarnya udah mulai ada nih oligarki cuman memang nggak terlalu kenceng lah. Zaman yang kayak Bapak Soekarno itu memang sudah ada beberapa orang-orang yang mulai bisa dikatakan sebagai elit politik atau pimpinan partai atau gimana. Tapi elit politiknya ini ya memang benar-benar mereka dari mereka sendiri yang membawa diri mereka menjadi elit politik, yang membuat mereka dari ya tindakan mereka sendiri lah. Kayak contohnya ya di partai PKI mungkin DNA ini kan dari orang biasa tiba-tiba dia bisa memimpin partai menjadi Dengan kuat. kemauan kuatnya ya Mas ya. Dan waktu jadi pimpinan partai dia juga sebagai oligarki jatuhnya, Iya, benar. karena di oligarki, kalau di aristokrasi ini yang golongan-golongan disebut keluarga bangsawan. Kalau di oligarki ya partai atau finansial. Iya. Ya kan, cuman beda nama aja tapi maksudnya sama. Perannya sama gitu. Perannya sama, apa yang dimainkan sama, role-nya sama. Nah, kalau oligarki sendiri makin menguat zaman Pak Soeharto. Jelas dong, maksudnya zaman Pak Soeharto jelas banget bagaimana pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan-pimpinan politik, pimpinan ekonomi yang orang dekat Soeharto. Lalu zaman reformasi, zaman B.J. Habibie sempat menghilang dalam artian bukan hilang bagus, maksudnya bukan hilang karena nggak ada, tuntas gitu ya Mas ya. bukan hilang karena ngumpet. itu di zaman B.J. Habibie, karena masih takut dengan gerakan-gerakan yang reformasi kan, masih nggak berani mereka dengan ini. Tapi lanjut masa berikutnya naiklah yang waktu Gus Dur itu udah mulai ada lagi, nggak terlalu kuat, tapi pas zamannya Megawati udah mulai berani sampai keras. sekarang. Sampai sekarang mulai menguat. Nah, kalau ditanyakan aktornya siapa ya yang sekarang ya, nah itu tadi kayak aku bilang, oligarki nggak mau jadi frontman, Mereka jadi stand di belakang layar gitu ya Mas ya. Iya, Oke. belakang layar mereka. Makanya kita mungkin sering pernah dengar cerita kayak Sembilan Naga, Iya, familiar banget itu. Mas. familiar banget pasti kan. Nah, itu oligarki dari sisi ekonomi yang memang punya pengaruh ke politik, walaupun nggak direct ya. Secara tidak langsung Jadi memiliki langsung punya.
Tapi kalau kita bertanya apakah ada aktor oligarki yang memang punya peran langsung ke politik, ada. Siapa tadi jawabannya ya? Para pimpinan partai. Megawati, Surya Paloh, Prabowo sendiri itu termasuk dalam bagian oligarki karena ya mereka pimpinan lah, istilah kepala dari keluarga bangsawan baru. Kalau kita lihat oligarki lain juga banyak, cuman ya tadi kayak aku bilang tidak bisa kita sebutkan atau kita tidak bisa apa ya, mungkin kita tahu namanya tapi faktanya kan belum tentu, Datanya nggak ada yang menunjukkan bahwasannya nggak mereka ada yang membuktikan oligark. kalau dia itu Iya. oligark. Mungkin orang-orang oh ini oligarki nih, iya, kita ngelihat buktinya apa. Kalau kita tanya buktinya apa, pasti orang bilang ya dia dekat sama presiden. Iya, orang lain juga bisa dekat dengan presiden, Belum tapi tentu gitu ya Mas. nah, belum tentu oligarki. Mungkin kayak pernah dengar juga Pak, bukan ini ya Pak, bukan dengar tapi kayak punya pemikiran lah Bapak Luhut. Bapak Luhut tuh oligarki nih, karena dekat dengan presiden, terus karena megang banyak jabatan kan. Waktu itu kan waktu zaman Jokowi jabatannya panjang kan, Kementerian Maritim, Investasi dan ininya kan panjang kan. Coba nih oligarki ini, tapi ya buktinya apa lagi? Selain itu buktinya apa? Karena sekarang juga namanya ini kan menghilang kan, lama-lama menghilang nama Udah Luhut mulai itu. pudar, udah mulai nggak terdengar di telinga masyarakat ya Mas. Itu. Kalau apakah dia benar-benar sudah menjadi oligarki atau justru kayak catur yang udah dikorbankan? Kan kita nggak tahu kan. Iya. Nah kayak gitu itu apa ya, sisi gelapnya lah dari oligarki. Kita nggak tahu dengan pasti siapanya pemainnya kayak gitu. Oke, tadi kan kita sudah bicara banyak ya Mas ya tentang oligarki, dampak buruk dan dampak baik yang ditimbulkan dari oligarki juga tadi sudah kita sudah Mas utarakan pendapat Mas. Sekarang aku pengen ngajak Mas visioner ke depan, bagaimana sih harapan Mas atau tanggapan Mas terkait dengan pemerintahan Prabowo selama mungkin 1 periode ke depan atau mungkin 2 periode Mas, nggak ada yang tahu. Ya kalau untuk Pak Prabowo ya, awalnya aku skeptis. Maksudnya waktu Pak Prabowo mencalonkan diri, aku memang jujur ya, aku lebih prefer ke Prabowo dibandingkan yang lain. Walaupun aku akui dari segi kemampuan memimpin atau segi kemampuan akademik, Pak Anies lebih baik. Dan dari segi merakyat Pak Ganjar. Tapi paket komplitnya jadi Pak Prabowo aku lihatnya. Menengah, jalan tengah gitu Nah, Mas. jalan tengah di Pak Prabowo. Dan juga satu lagi, Pak Prabowo kan militer. Iya. Dan aku bisa dikatakan untuk pilpres ini aku pengen gamble, pengen taruhan bagaimana Indonesia kalau dipimpin oleh militer lagi. Kayak zamannya Pak Harto atau zamannya Pak Soekarno. Pak Soekarno memang bukan orang militer, tapi kan kita lihat ciri pemerintahan, ciri pemerintah militer banget kan, autokrasi dan ininya kan. Bahkan seragamnya Soekarno sendiri juga seragam militer kan. Nah, aku pengen lihat kita udah lama banget dipimpin oleh pemimpin yang sipil atau orang-orang sipil. Aku melihat gimana kalau di militer. Aku pengen gamble. Cuman waktu aku masa kampanye pilpres, skeptisku muncul karena gaya kampanyenya Pak Prabowo. Yang lebih riang gitu ya Mas. Iya, lebih, bukan aku nggak suka ya, tapi ini memang kayak menghilangkan citranya Pak Prabowo yang tegas atau yang militer, yang soalnya mendekatkan Pak Prabowo ini yang rakyat biasa. Dan berhasil kan, dari segi kampanye berhasil. Cuman aku mikirnya kurang pas dengan image Jadi yang menghilangkan karakter yang sudah dibentuk selama ini gitu ya Mas. Iya, yang bertahun-tahun orang tahu Pak Prabowo hilang gitu aja karena tapi berhasil. Nah, sekarang ini waktu terpilih skeptisku udah lama menghilang lagi karena tindakan Pak Prabowo pertama waktu memimpin kan langsung di retreat itu kan di Magelang itu ya Mas. Iya, yang retreat itu. Dan aku mikir bisa nih. Maksudnya Pak Prabowo hanya menyembunyikan taring lah istilahnya kan. Iya. Bentar lagi mau ini. Cuman yang satu hal lagi ya yang aku waspadai juga ya dari pemerintah Prabowo ini adalah pengaruh dari Pak Jokowi sendiri. Kan Pak Jokowi sekarang berusaha sebagai kingmaker lah sebagai orang-orang yang oligarki lagi tadi itu. Balik lagi ke oligarki ya Mas. Pak Jokowi lagi berusaha jadi oligarki. Cuman track record oligarki atau kingmaker orang-orang Indonesia jika sudah jelas-jelas menunjuk pewaris, biasanya gagal. Bisa gagal. Contoh Pak Soeharto. Pak Soeharto sudah mulai
waktu itu di jam akhir-akhir Pak Soeharto dia menunjuk anaknya sebagai menteri sosial atau menaikkan anaknya sebagai punya nama. Gagal. Kemudian Bu Megawati menunjuk anaknya sebagai ketua DPR. Ya soalnya buat nyari nama lah. Dan itu gagal lagi Karena jelas-jelas nggak ada kredibilitasnya, orang-orang nggak ada memilih dia walaupun dia ketua DPR. Lalu sekarang Pak Jokowi ini. Nah, Pak Jokowi menaikkan Fufufapa itu satu itu. Dan kita lihatnya kasusnya kalau bandingan Pak Jokowi, Bu Mega dan anak-anaknya, aku berani bilang lebih prefer anaknya Bu Megawati, Ibu Puan dibandingkan Gibran. Satu pengalaman, satu umur, kedua umur, dan juga kemampuan dia dalam berpolitik kan aku rasa masih lebih paham Bu Puan dibandingkan Gibran. Nah sekarang nih, tapi masalahnya bapaknya Pak Jokowi masih punya pengaruh di pemerintahan. Meskipun sudah tidak menjabat gitu ya Mas ya. Sudah jadi pensiunan. Walaupun sudah jadi pensiunan presiden, tapi masih pengaruh. Bahkan dia masih bisa mengancam partai-partai yang berusaha hengkang atau berusaha bandel. Kayak kemarin itu sempat kalau nggak salah Gerindra itu juga sempat diiniin. Kayak IKN kan diberhentikan kan? Iya. Itu ada ancaman-ancamannya, mulai ancaman dari baik itu ancaman penegakan hukum atau apanya. Ultimatum gitu dari Pak Jokowi Mas ya. Nah, itu yang sekarang aku waspadai karena ya kayak tadi, kalau tadi Mas saya bilang Prabowo bisa 2 periode, aku lihat bukan Pak Prabowo 2 periode tapi Pak Jokowi yang 3-4 periode lagi. Meskipun 2 periode terakhirnya mungkin tidak langsung, bukan frontman yang tadi Mas bilang gitu ya Mas ya. Ya, tapi periodenya Prabowo sekarang mungkin periode Jokowi yang ketiga. Kalau memang tidak bisa melepas pengaruhnya Pak Jokowi. Tapi aku bilang nggak pasti ya. Aku cuma bilang waspadai. Karena indikasi-indikasi Pak Prabowo untuk hengkang atau bandel udah ada. Kayak IKN diberhentikan. Yang awalnya itu target Pak Jokowi gitu ya Mas ya. Kalau kita ingat janji kampanyenya Pak Prabowo kan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Tapi di salah satu program besar Pak Jokowi kan IKN. Tapi kan diberhentikan. Nah ini tanda-tanda bandelnya nih. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi dengan pemimpin negara kita yang militer, dan mungkin aku juga setuju ya Mas ya dengan pemimpin negara latar belakang militer, karena bisa kita lihat anak muda zaman sekarang yang kedepannya akan memimpin negara masih, mungkin boleh aku katakan masih banyak yang bermental lemah atau masih kurang gitulah Mas. Tidak menunjukkan sisi nasionalisme dan patriotisme gitu ya Mas ya. Oke, mungkin itu aja wawancara dari kita Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Sadam sebagai pembawa acara pada wawancara kali ini izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Ahmad Lutfi Ramadan dari Ilkom S1 angkatan 2024. Izin untuk mewawancarai Masnya terkait tugas kuliah kami. Siap, aman. Mengenai mata kuliah MKM, Mas. Nah, ini kan berkaitan dengan pemerintahan Indonesia akhir-akhir ini yang sedang masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Nah, kita sini mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait hal ini, Mas. Oke. Mungkin bisa langsung ya, Mas, ke pertanyaan. Boleh. Ya, jadi pertanyaan pertama, dari masa pemerintahan sebelumnya ini, Jokowi. Nah, menurut Masnya sendiri, kelebihan dan kekurangan dari Bapak Jokowi ini dan pemerintahan saat dia memerintah itu bagaimana, Mas? Berarti kelebihan dan kekurangan Jokowi selama menjadi presiden ya? Kalau kelebihan sih yang bisa aku bilang ya, kelebihannya lebih kayak pemerataan infrastruktur yang nggak terfokus di Jawa aja sih. Kayak aku ngelihat infrastruktur tuh udah kayak berkembang di mana-mana di luar Pulau Jawa. Terus kayak pembangunannya merata, ada tempat-tempat baru. Terus kayak pemerintah ekonominya juga tergolong ada kemajuan juga waktu itu kalau nggak salah ya. Terus menurut aku kalau kekurangannya sih ya mungkin di periode-periode akhir ini sih yang Jokowi tuh mulai beringas dengan kekuasaannya gitu. Kayak dia memanfaatkan kekuasaan banget untuk kepentingan keluarganya sendiri. Contohnya kayak dia melecehkan konstitusi demi memajukan anaknya menjadi wakil presiden. Terus juga kayak sang mau maju jadi
apa tuh di pilkada, tapi kayaknya nggak jadi. Menurut aku itu sih kelebihan kekurangannya. Dan tadi berdasarkan penjelasan Masnya kan salah satu kelebihannya infrastruktur ya Mas. Hmm. Tapi kan dari infrastruktur ini itu mengakibatkan utang yang sangat banyak, benar nggak Mas? Benar. Nah, Benar dari banget. Masnya sendiri mengenai utang ini yang besar-besaran di masa Jokowi, tanggapan Masnya gimana tuh? Kalau tanggapan aku sih, negara berhutang tuh adalah apa ya? Bukan hal yang tidak umum lah. Negara tuh pasti berhutang kemanapun, apalagi ke negara-negara besar seperti Amerika, Cina, negara-negara adidaya tuh pasti berhutang lah. Kita harus berhutang demi kemajuan Indonesia juga. Sebenarnya dampak positif dari berhutang itu ya infrastruktur kita jadi maju, ada pembangunan-pembangunan kayak yang tadi aku bilang. Tapi dampak negatifnya adalah ya sekarang kita bisa lihat utang Indonesia menumpuk kemana-mana. Terus juga kayak aku juga sebenarnya masih belum terlalu paham ya mengenai gimana sih sistem utang itu bayarnya nanti gimana. Tapi ya dampak negatifnya ya Indonesia jadi salah satu negara yang memiliki banyak utang gitu. Nah, kalau dari Masnya, salah satu yang di-highlight dari masa pemerintahan Jokowi ini kan apa namanya? Oligarki ya, Mas. Oh iya, benar. Tanggapan dan pandangan Masnya mengenai oligarki di Indonesia itu bagaimana? Menurut aku oligarki itu ini ya, oligarki kan sistem di mana pemerintahan tuh dikendalikan oleh segelintir orang, beberapa orang gitu. Menurut aku oligarki tuh ya nggak baik sih sebenarnya, kayak nggak bagus lah buat bergerak, apalagi kita Indonesia kan. Menurut aku kurang cocok aja kalau oligarki gitu. Terus toh orang-orang besar di Indonesia nih yang mungkin tokoh oligarki itu juga kayak semena-mena gitu buat mengendalikan arah gerak Indonesia, kayak buat kepentingannya pribadi aja. Menurut aku gitu sih. Terus kalau dari Masnya nih, berarti oligarki di Indonesia tuh yang paling bertanggung jawab siapa sih, Mas? Kalau paling bertanggung jawab ya, aku nggak bisa sebut nama sih, kayak bukan nggak berani atau gimana ya, tapi aku nggak tahu jujur ya kalau siapa yang benar-benar bertanggung jawabnya. Sebenarnya kayak masih belum tahu sih siapa, tapi mungkin yang bisa aku terangkan di sini kayak mungkin partai-partai politik sih sebenarnya. Kan pasti tokoh-tokoh besar di Indonesia dimulai dari partai politik dulu pastinya. Terjadi besar, terus kayak mungkin dia akan mengadakan praktik oligarki untuk mengendalikan arah gerak bangsa buat kepentingan dia sendiri, yang kayak tadi aku bilang gitu sih. Kalau dari oligarki ini kan pasti ada dampaknya, Mas. Nah, dampak positif atau mungkin negatif yang Masnya lihat nih selama ini apa ya? Kalau ada positifnya mungkin ada gitu. Kalau dampak negatif ya mungkin kayak ya, kalau dampak negatif oligarki, kalau orang yang mengendalikan kayak yang tadi aku bilang, dampak negatifnya segelintir orang nanti memiliki kekuasaan untuk mengendalikan arah gerak Indonesia ini. Kalau dia orangnya yang mementingkan mementingkan diri sendiri dan orang sekitarnya, ya pasti rakyat akan dirugikan. Karena ya dia mengendalikan negara ini buat dia sendiri gitu. Tapi kalau dampak positif ya, aku nggak tahu ada kasusnya asli apa enggak. Maksudnya beneran ada apa enggak. Tapi mungkin kalau mungkin ada, ya mungkin kalau orang yang mengendalikan itu benar-benar berbakti buat negara, mungkin ya dia akan mengendalikan negara apapun itu yang melancarkan praktik oligarki, dia mengendalikan untuk kebaikan bangsa gitu. Jadi, sih ada positifnya gitu ya. Bisa jadi kalau orang yang mengendalikan itu orang yang benar sih, tapi kayaknya itu Susah ya. utopis sih kayaknya ya. Dari Masnya berarti terkait oligarki ini setuju atau enggak setuju? Lebih ke nggak setuju sih. Enggak. Siap. Nah, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, saya mau menanyakan tentang banyaknya utang di negara Indonesia. Nah, dampak buruknya yang Mas lihat sekarang itu apa kira-kira? Yang bisa Mas analisis gitu. Kalau pengetahuan aku ya, dampak buruknya ya utang-utang itu menjadi ini sih, image kayak Indonesia negara banyak hutang. Mungkin nggak, aku lihat gitu sih kayak. Kalau ke masyarakatnya gitu? Kalau ke masyarakatnya, jadi kayak dampak negatif utang tapi yang masyarakat rasakan. Iya, Mas. Apa ya mungkin ya? Kalau itu kayaknya aku belum terlalu tahu deh. Kalau ke masyarakatnya gimana nantinya? Tapi dari image Indonesianya di Iya mungkin bisa aja ya, kayak misal orang Indonesia keluar negeri kayak negara kau banyak utang gitu, nggak tahu juga sebenarnya.
Ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menutup ya Mas. Oh iya boleh. Prediksi Masnya mengenai kan berganti nih sekarang ke Bapak Prabowo. Nah, terkait kinerja Bapak Prabowo ke depannya ini gimana? Setelah dia mewarisi apa tindakan-tindakan oleh Bapak Presiden Jokowi di periode sebelumnya, kira-kira ini Bapak Prabowo ini kinerjanya ke depannya bagaimana Mas? Kalau dari Masnya gitu. Kalau aku sendiri ya jujur aku nggak mendukung lah apa menghalalkan gimana caranya paslon nomor 2 ini naik menjadi presiden gitulah. Tapi kan kita sebagai rakyat ini udah terjadi, udah terpilih, memang faktanya mayoritas di Indonesia memilih dia. Ya yang terbaik yang bisa kita lakukan ya berdoa aja biar negara ini berjalan dengan baik, pemerintahannya baik. Terus yang aku lihat sekarang juga kayak ini sih banyak permasalahan-permasalahan di Indonesia ini yang tiba-tiba banyak selesai gitu. Aku nggak tahu itu berapa nggak, kayak misalnya Komdigi Selesai di masa Prabowo gitu. Kayak misalnya Komdigi yang baru itu tuh memberantas akun apa situs-situs judul. Terus orang-orang yang kemarin koruptor yang kemarin ditahan biar nggak diproses hukum, sekarang tiba-tiba banyak yang diproses hukum. Aku nggak tahu ya itu emang beneran fakta di lapangannya emang dia korup atau emang kan baik yang bilang karena oposisi apa gimana ya. Contohnya kayak Thomas Lembong itu aku jujur masih masih abu-abu gitu lah, masih nggak percaya. Tapi ya yang kayak ada kasus lainnya yang kayak petinggi di polisi yang kemarin, tahu nggak kamu yang menggonggong kamu itu kan dia termasuk orang penting kan, terus dia tiba-tiba ditahan gitu sih. Menurut aku kayak ya lebih tegas aja lah pemerintahan sekarang. Iya. Kalau dari Prabowo-nya kan kayak gitu. Tapi di sisi yudikatifnya gimana Mas sama legislatifnya? Yudikatif legislatif ya? Iya. Ya yudikatif yang tadi sih, yudikatif itu kan ranah hukum ya masuk ya jadi lebih tegas, lebih ketat yang aku lihat sekarang. Kalau legislatifnya mungkin akan mengikuti stylenya Pak Prabowo juga lah, yang tegas-tegas gitu. Ya, gitu sih. Sekian Mas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Siap. Jawaban dari Masnya cukup membantu kami. Oke. Membuka wawasan baru mengenai Siap. kekuasaan Aman. saat ini. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Di sini saya Zahran Fahri Ramadan. Izin mewawancari Mas Raffi Khairan ya. Betul, silakan. Oke Mas. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa kelebihan dan kekurangan dari pemerintah periode sebelumnya Bapak Joko Widodo yang Anda ketahui Mas? Oke, kalau tentunya ya tiap pemerintahan presiden tuh nggak ada yang sempurna dan nggak ada yang cuma buruknya aja. Saya sendiri melihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pemerintahan Joko Widodo, di mana beliau kan menjabat 2 periode selama 10 tahun ya. Kalau kelebihan yang pertama mungkin yang bisa saya paparkan itu yang pertama tentunya pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Mungkin ya memang masih terfokus di Pulau Jawa, misalnya dari tol Trans Jawa, kemudian pembangunan MRT, LRT, kemudian kereta cepat. Tapi kita juga melihat ada perkembangan infrastruktur di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera ada tol Trans Sumatera juga, dan juga ada jalan antar provinsi di Papua, dan juga di Kalimantan. Kita juga tahu di mana Pak Jokowi ini yang menginisiasi ada pemerataan pembangunan di Kalimantan, salah satunya melalui IKN. Terus kemudian yang kedua mungkin kebijakannya tentu banyak yang populis dan pro rakyat, terutama rakyat kelas rendah menengah, di mana yang kita tahu di pemerintahan Jokowi selama 2 periode tersebut banyak kebijakan yang baru, misalnya ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan juga bantuan keuangan yang lain misalnya BLT dan lain-lain, terutama saat Covid tuh terasa banget. Itu juga salah satu poin plus dari pemerintahan Jokowi selama 2 periode kemarin. Terus mungkin yang terakhir kelebihannya ekonomi juga sangat maju, di mana Jokowi ini fokus ke peningkatan dan juga pengembangan UMKM, mana saya juga pasti kita juga merasa di mana perkembangan UMKM di masa pemerintahan Jokowi ini sangat berkembang pesat. Yang tadinya ekonomi itu digerakkan oleh
perusahaan-perusahaan kelas atas, tapi sekarang juga masyarakat bisa menggerakkan ekonomi melalui UMKM tersebut, misalnya yang jualan dari di pinggir jalan maupun lewat digital, online shop, itu juga salah satu bentuk UMKM yang dikembangkan oleh Joko Widodo. Untuk kekurangannya sendiri sih paling yang pertama ya, maraknya KHN sih, korupsi dan nepotisme. Dimana kita juga kemarin mungkin puncaknya yang pas Jokowi ibaratnya memuluskan jalan anaknya menuju pencalonan wakil presiden, yang dimana berhasil. Ya mungkin ada campur tangan Jokowi juga di situ. Itu juga salah satu jadi poin minus sih dari pemerintahan Jokowi ini. Terus juga kita juga tahu ada istilah geng Solo, di mana ada rekan-rekan Jokowi saat beliau menjabat di wali kota Solo dulu, itu banyak yang diangkat jadi pejabat di pemerintahan presidennya. Terus kemudian utang luar negeri juga sih ya, yang pasti sering dibahas dan disuarakan oleh teman-teman juga, dimana utang luar negeri Jokowi ini sangat meningkat pesat. Mungkin ya bisa dipahami beberapa alasannya, cuma mungkin ini juga jadi poin minus sih, dimana kan kita walaupun mungkin utangnya digunakan untuk pembangunan, tapi itu juga menjadi beban untuk negara dan juga untuk masyarakat untuk membayarnya di kemudian hari. Terus yang terakhir mungkin ini ya, kurangnya penegakan hukum baik HAM maupun indeks demokrasi juga tidak terlalu berkembang pesat di era Jokowi, dimana yang kita tahu mungkin kalau soal penegakan hukum dan HAM banyak kasus-kasus yang mungkin dulu dijanjikan oleh Jokowi untuk diselesaikan di masa pemerintahannya, seperti kasus tahun 98, kasus Manggi, dan itu tetap saja terus bergulir selama masa pemerintahannya tanpa ada aksi khusus yang memang diniatkan untuk diselesaikan di masa pemerintahan beliau. Mungkin pernah ada pembuatan satgas untuk penanganan kasus tersebut, cuma sampai sekarang belum ada titik terang untuk penyelesaian masalahnya tersebut. Oh, iya. Gitu. Baik Mas. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Apa tanggapan Mas Raffi mengenai utang negara di zaman Jokowi yang meningkat besar-besaran Mas? Oke, ini sebelumnya udah saya singgung sebelumnya. Tentunya ya seperti saya bilang mengalami peningkatan yang cukup pesat dari masa pemerintahan sebelumnya, yaitu Pak SBY. Mungkin ya ada beberapa alasan, mungkin salah satunya untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Cuma memang ini buruknya sih, karena kita terlalu bergantung ke luar negeri gitu, pihak-pihak luar negeri, investor dari luar negeri. Mungkin ya saya paham di mana peningkatan utang tersebut ya utamanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama di saat masa-masa periode keduanya. Terus kemudian mungkin saat Covid kemarin juga mengalami peningkatan yang pesat untuk menanggulangi Covid. Kemudian juga paling itu sih kalau buat sisi plusnya ada lah yang bisa diambil baiknya dari utang luar negeri tersebut. Cuma mungkin emang buruknya ya adalah nilainya semakin membengkak dan ya itu menjadi tanggungan kita bagi negara, bagi masyarakat yang mau nggak mau ya ada sebagian harta dan penghasilan kita yang diambil oleh negara untuk membayar secara tidak langsung utang-utang tersebut. Dan juga itu juga membuat kita ketergantungan sama pihak investor luar negeri, dimana kita tahu misalnya nih kereta cepat itu kan kita ambil investor dari Cina kan, yang dimana ya kita bergantung nunduk sama Cina karena ya mereka ini yang membiayai dan mendanai proyek kita tersebut. Dan juga itu berlaku di proyek-proyek lain sih yang dilakukan oleh Jokowi. Oke, baik Mas. Terus pertanyaan ketiga nih, apa contoh kerugian yang bisa Mas Raffi sebutkan dari banyaknya hutang negara pada zaman Jokowi Widodo? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tadi sih yang pertama beban pembayarannya makin meningkat dari tahun ke tahun, sampai ribuan triliun. Kita nggak tahu mungkin bisa dilunasin atau setidaknya berkurang setengahnya tuh kapan, karena itu juga cukup berat untuk dibayar, apalagi dengan ekonomi kita yang bisa dibilang pas-pasan dan juga stagnan, yang nggak bisa perkembangannya drastis gitu. Terus kemudian ya itu kita jadi tergantung sama pihak investor luar yang mau nggak mau
kita tunduk dan nggak mandiri dalam perekonomian gitu. Kan pasti kita kan dapat benefit ekonomi kan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Cuma kita nggak bisa nikmati hasil dari pembangunan tersebut secara sepenuhnya. Ada porsi yang memang dikasih atau diberikan kepada pihak-pihak investor yang telah mendanai program-program kita tersebut gitu. Dan tentunya ini sih mungkin yang baru-baru ini juga salah satu cara untuk pemerintah meningkatkan pemasukan untuk membayar utang luar negeri tersebut adalah meningkatkan pajak, ini mana itu ya tentunya memberatkan rakyat. Itu juga menjadi hal minus sih dari utang luar negeri Jokowi yang bergulir sampai masa pemerintahan selanjutnya. Baik Mas, selanjutnya apa pandangan Mas Raffi dan tanggapan mengenai oligarki di Indonesia? Oke, kalau untuk oligarki sendiri kalau dalam pemahaman saya sendiri, oligarki itu kan merujuk kepada pemerintahan di mana pemerintahan ini kekuasaannya dan kewenangannya itu dipegang atau dikendalikan oleh segelintir elit, di mana elit tersebut terdiri dari elit politik, elit ekonomi, elit pendidikan maupun elit-elit lainnya. Ini bukan suatu hal yang baru di Indonesia, mungkin diperkenalkan dan puncak-puncaknya itu pada saat masa pemerintahan Soeharto. Cuma tetap karena budayanya dan elit-elit figurnya ini sudah ada, bakal tetap terus bergulir dan masih ada sampai sekarang, masih eksis dan masih berkuasa sampai sekarang gitu. Oke, selanjutnya Mas, menurut Mas Raffi siapa yang bertanggung jawab Mas atas terjadinya praktik oligarki di Indonesia ini Mas? Oke, kalau untuk siapa saya tidak bisa menyebut tokoh secara spesifik ya. Mungkin kalau misalnya pihak-pihak yang berkontribusi atas maraknya elit oligarki di Indonesia ini mungkin saya bisa sebutkan beberapa. Yang pertama sistem politik kita sendiri sih yang lemah dan juga marak namanya patronisme dan KKN. Itu juga salah satu faktor yang membuat oligarki ini tetap langgeng dan tetap eksis di Indonesia meskipun telah mengalami reformasi di bidang demokrasi dan perpolitikan. Terus yang kedua juga tentunya partai politik ya, karena elit-elit politik yang ada di Indonesia ini kebanyakan bersumber dari partai politik, di mana elit-elit ini mencakup para petinggi parpol maupun juga anggota-anggota parpol yang memiliki kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif. Terus kemudian kita juga mungkin ada kontribusi dari sistem hukum kita yang lemah, yang tidak meregulasi secara langsung dan secara ketat bagaimana praktik oligarki di Indonesia. Sebenarnya kita bisa mengatur di mana seharusnya demokrasi dan juga pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan dengan asas-asas yang telah kita paham sebelumnya, seperti luber jurdil yang semua orang itu berhak untuk memerintah dan tidak bisa hanya berdasarkan kekuasaan, kekayaan dan juga relasi yang dimiliki oleh suatu orang. Itu juga menghambat kinerja demokrasi kita dan menghambat kinerja pemerintahan kita. Oke Mas, terus menurut Mas Raffi apa saja dampak dari terjadinya praktik oligarki di Indonesia ini? Oke. Untuk implikasi dari oligarki sendiri dapat dilihat ya secara gamblang oleh masyarakat. Yang pertama yaitu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat marak di Indonesia. Itu salah satunya penyebabnya ada oligarki, di mana oligark ini melanggengkan kekuasaannya dengan meneruskan kekuasaannya kepada relasinya, rekan-rekan kerjanya, rekan bisnis dan juga rekan-rekan politiknya. Terus kemudian juga ini melemahkan demokrasi, tentunya mengurangi kebebasan masyarakat ataupun partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Kemudian juga kesenjangan ekonomi juga pastinya mengatribusi kepada oligarki tersebut. Salah satunya ya karena ada kekuasaan dan kekayaan yang terpusat kepada segelintir orang saja, jadinya kesenjangan ekonomi ini semakin terasa di masyarakat secara umum karena kekayaan tersebut dimonopoli dan juga dikuasai oleh sebagian orang saja dan tidak didistribusikan secara adil dan sama rata gitu. Oke Mas, yang terakhir bagaimana nih prediksi Mas Raffi mengenai kinerja pemerintahan yang baru berjalan ini Mas?
Saya sendiri memiliki beberapa pandangan ya, terutama yang mungkin dari optimis dulu. Saya optimis bahwa di pemerintahan yang baru ini bisa melakukan setidaknya kalau tidak perubahan itu melakukan keberlanjutan kepada program-program yang memang yang baik gitu pelaksanaannya di masa pemerintahan sebelumnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk gitu di pemerintahan sebelumnya. Mungkin saya berharap di pemerintahan yang baru ini ekonomi kita bisa semakin kuat, di mana saya lihat presiden yang baru ini Pak Prabowo cukup kenceng lah istilahnya untuk meningkatkan ekonomi kita, terutama baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga dengan kerjasama asing dengan asing yang dimana pihak-pihak tersebut sekiranya menguntungkan, itu juga bisa mampu menambah nilai plus ekonomi kita, dimana selama mungkin 2 bulan pertama ini Prabowo sudah melakukan komunikasi dan kerjasama dengan banyak lembaga-lembaga internasional maupun negara-negara lain, yang dimana harapannya bisa membantu ini sih ekonomi kita dan pembangunan infrastruktur. Kemudian saya juga berharap sih investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri kita dapat meningkat untuk meningkatkan ekonomi, pembangunan, dan juga pemerataan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia. Cuma dengan catatan selama itu tidak ibaratnya tidak memberatkan lah, lebih banyak minusnya daripada plusnya, itu sih saya nggak masalah gitu. Terus mungkin kekhawatirannya saya sih paling sebenarnya tahu ya, karena kan Pak Prabowo ini berlatar belakang militer ya. Iya. Saya mungkin teman-teman juga merasakan kekhawatiran di mana pemerintahan yang cukup otoriter ya. Karena biasanya kan pemerintahan berbasis militer itu kebanyakan otoriter dan juga cukup represif lah kepada masyarakat. Nah, itu saya tidak ingin terjadi di pemerintahan Prabowo ini. Saya pengen demokrasi yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya dengan bertanggung jawab, dan negara tidak bisa membatasi apa yang ingin masyarakat ungkapkan, apa yang masyarakat rasakan, karena itu memang hak mereka untuk menyuarakan hal-hal tersebut. Dan juga saya juga tidak pengen korupsi, kolusi, dan nepotisme ini tetap berlanjut di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, karena yang sudah saya sebutkan implikasi buruknya itu sangat banyak dan sangat menggerogoti lah tubuh bangsa ini secara langsung atau tidak langsung. Itu sih. Baik, cukup Mas. Terima kasih ya Mas Raffi Hairan. Siap, terima kasih Mas Zahran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.